Rasul mau menjelaskan SAW, ada manusia-manusia yang dari kecil itu sudah jadi wali Allah. Oh, kapan Rasulullah pernah menyatakan seperti itu? Ada orang dari kecil, dari baru umek langsung jadi wali. Kapan? Hadis mana? Di hadis apa? Keterangannya bagaimana, Pak Novel? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kali ini kita akan mereaction lagi ini, ya. Izinkan saya meluruskan para umat, ya, supaya tidak gonjang-ganjing, bingung samar, mana sih itu baik, mana sih itu buruk, ya, sesuai dengan pandangannya. Sepahamkah Anda dengan saya? Saya rasa kalau sepaham dengan saya, akal sehatnya beriman. Amin. Tapi ini jangan dijadikan suatu kebenaran pasti ya, karena setiap reaction yang saya buat, siapapun yang membuat reaction, pasti itu adalah asumsinya masing-masing. Nah, seperti saat ini saya akan mereaction tentang asumsinya Harry Pras tentang pendapatnya, penilaiannya tentang masalah apakah bayi itu wali dan Bursid, masa bayi adalah wali. Katanya begitu, judulnya novel Al-Idrus lagi ngedabrus katanya. Nah, ini kan teman-teman, ini pemikirannya si Harry Pras ya. Ya, sehingga beliau bisa mengatakan seperti ini. Sekarang mungkin teman-teman ingin tahu pemikiran saya. Nah, setelah Anda tahu tentang pemikiran asumsi saya yang berbeda pendapat dengan tentunya dengan Harry Pras, bagaimana? Apakah Anda masih tetap kepada Harry Pras atau kepada saya? Semoga konten akun Kiprajapati ini bermanfaat dan mendidik. Mari teman-teman kita reaction video Harry Pras, pernyataan Harry Pras tentang reaksinya kepada Habib Novel tentang bayi apakah itu wali dan bullshit wali itu tidak mungkin wali. Kita simak teman-teman. Yang dari kecil itu sudah jadi wali Allah. Oh, kapan Rasulullah pernah menyatakan seperti itu? Ada orang dari kecil, dari baru umek langsung. Ada manusia-manusia yang dari kecil itu sudah jadi wali Allah. Udah wali. Udah wali. Rasul mau menjelaskan SAW, ada manusia-manusia yang dari kecil itu sudah jadi wali Allah. Oh, kapan Rasulullah pernah menyatakan seperti itu? Ada orang dari kecil, dari baru umek langsung jadi wali. Kapan? Hadis mana? Di hadis apa? Keterangannya bagaimana, Pak Novel? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang membuat saya benar-benar geli. Yaitu di mana videonya atau ceramahnya Pak Novel Al-Idrus, ya. Pak Novel Al-Idrus ini memberikan pidato di depan umum kalau ada katanya seorang bayi, ya, dia masih bayi diangkat sebagai wali, ya. Allahu Akbar. Oke, gak perlu panjang lebar. Mari. Jadi gini teman-teman, mana ada sejarahnya dah gitu. Akal bahasa orang kampung mah kita ya. Gitu. Mana ada sejarahnya kapan Allah ngomong begitu dan kapan Nabi bilang begitu, seorang bayi itu masa wali, ya kan? Begitu maksudnya pemikiran Harry Pras, makanya dia tercengang gitu teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Saya belum bisa ngambil kesimpulan. Saya mereaction dia, nggak perlu panjang-panjang. Kalau teman-teman mau lihat panjang-panjangnya langsung aja ke video dia. Saya di sini nanti akan berikan kesimpulan sekaligus pencerahan dan asumsi pemikiran saya. Apakah Harry Pras ini benar sependapat ataukah tidak sependapat saya dengan asumsi pemikiran dia. Karena dia kan nggak tahu bahasa langit. Kalau saya tahu bahasa langit. Gitu. Ya, tidak percaya karomah, makanya Harry Pras. Karena saya percaya karomah, jadi saya tidak mengatakan segala sesuatu itu yang halu. Ya. Oke, kita lanjut. Coba kita langsung reaction seperti apa statement dari Pak Novel Al-Idrus. Ada manusia-manusia yang dari kecil itu sudah jadi wali Allah.
Ada manusia ketika mereka baru saja lahir langsung jadi wali. Oke, dengar lagi. Udah wali. Udah wali. Udah wali. Udah wali. Nah ini Allah. Emang lucu juga sih guys. Ya itulah pendakwa seperti itu. Bagaimana caranya dia supaya jamaahnya tidak bete. Ya, itu sebutnya khilafnya ulama atau ikhtilafnya ulama seperti itu. Ya, gitu. Tapi tidak mengarang, tidak khurafat. Dia hanya menambahkan sedikit agar seru-seruannya ada, jadi ketawa jamaahnya yang ngantuk jadi nggak ngantuk. Begitu. Penceramah itu punya teknik, ada tekniknya. Bagaimana caranya jamaahnya itu tidak tegang, tidak bete, ya, gitu. Jadi pas nggak ngerti soal itu dia. Lanjut. Allahu Akbar. Baru jadi wali. Langsung jadi wali. Tetap jadi wali. Aduh, saya keringetan ini ya. Aduh, Allahu Akbar, ya Allah. Kalau kita mendengar cerita-cerita seperti ini, orang awam mudah sekali untuk ditipu, teman-teman. Untuk dibodoh-bodohi. Orang baru lahir langsung jadi wali. Menjadi wali itu butuh proses. Menjadi wali itu tidak instan, teman-teman. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Arba'in urutan ke-38, Rasulullah memberikan kisi-kisi, teman-teman. Seperti apa wali-wali Allah itu? Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku akan umumkan perang dengannya. Ingat di sini Allah mengumumkan perang dengan siapapun yang menyakiti wali-walinya. Tetapi kita jangan pangkas hadis ini berhenti sampai di situ. Harus diteruskan karena hadis ini panjang, teman-teman. Kita lanjut hadis ini agar tidak menjadi rancu seperti orang ahli-ahli sufi yang membela wali-wali mereka dengan hadis potongan ini. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, tidaklah hambaku ini mendekat kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku cintai selain apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Kata Allah. Jadi untuk menjadi wali bukan ujuk-ujuk dari lahir langsung jadi wali. Ada syaratnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau orang cuma sekedar bisa ngaji, ya begini pemikirannya. Makanya saya selalu mengatakan somplak, ya, syarat menjadi wali itu ada syaratnya guys, kata dia. Berarti ada tuh tahap-tahapannya menjadi wali. Itu kalau pengen jadi wali, kalau ditentukan sang hamba itu wali, ya nggak perlu guys, nggak perlu. Jadi wali itu ada dua, teman-teman. Ada yang memang dia belajar, dia komitmen, konsisten, istiqomah dengan ilmunya, dengan amalannya, memang bertujuan ingin menjadi kekasih Allah, maka terjadilah dia akan diterima sebagai kekasih Allah, yaitu wali. Tetapi ada yang nggak perlu ngapa-ngapain, kayak wali Malamatiyah, nggak tahu dirinya dia wali, ya, gitu. Kerjaannya biasa, perilakunya biasa, tapi kalau Allah sedang berkehendak, bisa menjadi wali tanpa dia tahu, tanpa dia harus melakukan apapun untuk syarat yang menjadi wali itu. Apalagi ini seorang bayi, dia nggak paham. Seorang bayi guys tidak bisa menjadi wali, dan tidak mungkin, dan ini ngedabrus, kata Harry Pras. Nanti saya akan terangkan, teman-teman, biar teman-teman tercerahkan, ya. Ini bahaya, orang-orang seperti ini bahaya, ya. Kita lanjut. Tidaklah dia mendekat kepadaku dengan apa yang aku cintai selain dari apa yang aku wajibkan. Dia harus menjalankan kewajibannya dulu untuk menjadi wali. Baru setelah dia menjalankan kewajiban, mendekatlah kepada Allah dengan apa yang dicintai oleh Allah. Bagaimana si bayi itu mendekatkan diri kepada Allah? Jadi untuk menjadi wali ada tahap prosesnya. Itu ada pendekatan kepada Allah, ya, dengan sembahyang, dengan sholat, dengan ngaji, dengan sodako, dengan puasa. Mungkin seperti itu pandangan pemikiran dia. Aduh. Lalu bayi ngapain? Nggak ada ijtihadnya, nggak ada ikhtiarnya, nggak ada belajarnya.
ya kan? Menjalankan syariat aja belum wajib, mana mungkin jadi wali. Ngedabrus kata Habib Topel. Ini cetek banget ini seri ini. Masya Allah. Menjalankan kewajiban yang Allah berikan, sedangkan dia masih owe. Masih owe dia. Dengan karena bayi masih owe, lalu dia mengatakan tidak mungkin bayi itu adalah ditunjuk, ditentukan, bahkan sampai didakwahkan melalui syiarnya Habib Nopel, bayi adalah wali. Dan dia tidak percaya nih si Heri. Masya Allah. Somplak banget ya anaknya. Aduh. Langsung jadi wali. Allah. Hadis ini juga tidak boleh dipotong. Lanjut. Harus dilanjut sampai selesai. Agar kita tahu seperti apa wali Allah itu. Hambaku itu. Nih, selalu mengatakan hadis. Orang begini cuma berani di konten doang. Giliran argumen, mangap-mangap, makan kacang. Nggak mau denger ilmu. Maunya dengerin otaknya sendiri. Ini yang disebut ilmu, ya kan? Yang dabrus. Ya, gitu. Bisa banget nih mencain belah umat begini nih. Parah ini orang. Lanjut teman-teman lah. Kata Allah, harus mendekatkan diriku, senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah. Apa amalan sunnah yang Rasulullah kerjakan, teman-teman? Nah, ini fakta yang berikutnya. Jadi, kalau nggak menjalankan sunnah pekerjaan Rasul, tidak akan menjadi wali. Aduh, nggak nyampe. Pantes aja, ya kan? Abu Yauci itu digadang-gadang, ya kan? Bagaimana? Bahaya juga nyampe, ya kan? Masa kalah sama kita, seorang dukun, paranormal. Pemikirannya kalah sama aneh, guys. Iya, aduh, pesilat apa sih begini nih? Aduh, kayak ini pesilat setengah-setengah nih berguru sama gurunya ini. Ya kan, baru 5 jurus udah jadi guru nih, begini nih modelin. Lanjut teman-teman. Gimana mungkin bayi yang baru lahir langsung diangkat jadi wali tanpa mengamalkan amalan sunnah? Kalian percaya pada Habib Novel? Mana mungkin guys seorang bayi bisa menjadi wali tanpa menjalankan ajaran sunnah yang diajarkan kanjeng Nabi. Mana mungkin guys. Lalu Nabi sendiri bagaimana? Ketika dia bayi sudah ditentukan dia adalah seorang Nabi. Sedangkan dia di saat itu belum melakukan syariat. Sedangkan syariatnya Nabi Muhammad adalah syariatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Aduh, ini orang agak gimana sih nih? Kalau aneh ngomong begini, itu kan Nabi beda. Iya, Nabi maksum, wali tidak maksum. Tetapi bayi itu maksum, guys. Bayi itu maksum. Andai kata ente punya bayi, baru 2 bulan, 5 bulan, lamanya 7 bulan. Tuh anak belum berdosa itu 7 bulan. Ya kan? Bohongnya aja belum dicatat tuh malaikat. Belum. Umur 5-7 tahun bohongnya aja tuh. Belum dicatat. Mati. Maksum dia. Sama. Seperti maksum seorang nabi. Justru wali yang harus menjalankan syariat, yang mengikuti ajaran nabi, sunnahnya nabi, lalu jadi wali. Dia tidak maksum karena dia pernah menjalankan sesuatu hal-hal yang memang mungkin historisnya melakukan kesalahan. Contoh, Sunan Kalijogo pernah melakukan kesalahan merampok. Ya. Dan Sunan Geseng dan yang lain sebagainya. Lalu mereka ketika bertobat mendapatkan hidayah, taufik, menjalankan tirakat, menjalankan ritual, menjalankan apa yang disunahkan kanjeng Nabi, baru terangkat derajatnya sebagai wali. Ya. Tetapi sebelumnya dia menjalankan sesuatu yang menjadi yang salah. Justru wali tidak maksum, guys. Heri. Kalau ente nyamain wali sama bayi, ya tinggiin bayi derajat walinya. Karena kenapa? Dia bayi belum punya dosa, suci, bersih. Belum melakukan hal-hal kemaksiatan dari mata, lisan, telinganya. Dari pertama dia lahir sampai 7 tahun batasnya, dosanya belum dicatat dan gak ada dosanya. Ketika dia meninggal, dia akan nungguin di pintu surga. Nungguin orang tuanya.
Itu janji Allah. Karena adalah doa anak yang soleh lah doa yang akan menjemput orang tuanya ke surga. Ya kan? Apalagi ini bayi guys. Masya Allah. Ini kagak nyampe. Ente nyampe nggak pikiran ante? Aneh. Netizen. Coba komentar. Pendapat gak dengan ante? Aduh sedikit lagi kita hentikan. Berarti saya udah paham maksud pemikiran dia. Oke, tidak boleh dipotong lagi. Lanjut lagi hadis ini sampai kelar. Apabila aku telah mencintainya karena amalan-amalan sunnahnya, amalan-amalan wajibnya, amalan-amalan dicintai Allah, maka Allah akan menjadi pendengarannya di mana ia gunakan untuk mendengar, dan Allah akan menjadi mata untuk dia sebagaimana melihat, tangannya untuk dia berbuat, dan kakinya dia untuk berjalan. Jika dia meminta padaku, maka akan aku berikan. Apabila dia minta perlindunganku, maka akan aku lindungi dia. Hadis riwayat Bukhari, teman-teman. Ingat kriteria wali apa tadi? Nah, dia harus mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ujuk-ujuk langsung jadi wali. Enggak. Kalau versi kaum sufi ini enggak. Baru uwe langsung jadi wali. Bahkan belum uwe pun sudah jadi wali. Contohnya ada satu kisah di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, arwahnya katanya. Arwahnya sudah jadi wali. Di titi pundaknya ketika Nabi Muhammad hendak naik ke Buruk. Terus yang kedua, Al-Faqih Muqaddam pernah bertemu dengan Nabi ketika hendak Mi'raj juga. Saingan nih. Al-Faqih Muqaddam saingan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalian percaya hal ini? Jangan. Ini adalah perkara-perkara. Oke guys. Saya reaksi sampai situ aja. Tentang tadi pembahasan dia bilang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah ada di pundak Rasulullah di Faqih Muqaddam nanti di season berikutnya. Ya. Karena dia sudah berbeda tema. Dari bayi menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Faqih Muqaddam. Saya di sini bayi itu bersifat jamak, siapapun. Ya, saya punya bayi dan saya akan menciptakan bayi. Artinya saya akan membenihkan seorang manusia yang makhluk itu namanya bayi. Anda pun seperti itu, demikian. Saya pendosa sebagai orang tua, mungkin Anda pun pendosa. Ya, anggaplah saya ini perampok, Anda copet. Anda copet kerjaan Anda. Mungkin istri Anda pelacur. Mungkin Anda punya anak. Itu bayi. Di situ akal sehat Anda berpikir nggak? Saya bapaknya pencopet, istri saya kerjanya melacur. Saya punya anak, berarti anak saya anak suci. Emas, kecemplung di comberan, kecemplung di jamban, kecemplung di sepiteng, tetap emas. Begitupun bayi. Babanya perampok, babanya pembunuh, emaknya pelacur. Ketika Allah kasih anugerah karunia seorang bayi, maka bayi itu dalam keadaan suci. Jadi pantaslah kalau Habib Novel mengatakan bayi adalah wali. Dan kewalian sang bayi tidak akan luntur ketika apabila si bayi dalam keadaan belum sampai balik sudah meninggal. Masya Allah. Dia melebihi tingkatannya dari seorang wali. Dia akan menunggu bapak ibunya di surga. Walaupun bapak ibunya pekerjaan di dunianya maksiat, anaknya akan bermohon di sana. Ya Allah, itu bapakku ibuku yang melahirkan aku. Ampunkanlah dia. Sesungguhnya mereka orang-orang baik. Hanya keadaan yang membuat mereka tidak baik. Itu sang bayi akan bicara begitu sama Allah nanti guys. Lain cerita kalau bayi itu sudah balik lalu dikasih akal, dikasih bohong, dikasih keinginan, dikasih syahwat. Nah, baru dia menjadi manusia hewan. Yaitu manusia yang berubah jadi hewan. Dan hewan, sifat hewani dari manusia itu akan tidak lagi maksum. Jadi pemikiran si Heri Pras ini
Untuk menjadi seorang wali itu ada tata caranya pendekatan sama Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Maka baru dari itulah seseorang itu diangkat sebagai wali. Apabila perfect ibadahnya. Lalu siapa yang tahu ibadah seseorang perfect? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu ibadah kita ini perfect atau tidak. Dan hanya Allah yang memberikan keputusan kepada sang hamba, dia sudah kuangkat menjadi wali. Dan wali yang diangkat itu biasanya punya historis kenangan yang buruk. Dengan tobat nasuhannya, barulah dia terangkat menjadi wali. Tetapi kalau dibandingkan derajat wali yang pernah melakukan kehilafan dengan seorang bayi, jelas terang jati tinggian bayi ini, guys. Kenapa? Karena bayi ini maksum, tidak punya dosa, bersih. Lalu, kenapa Harry bilang bayi itu bukan wali? Tidak segampang itu menjadi wali. Wali ada dua, guys. Ada wali yang kudu berjuang dengan dia bertobat, dia belajar, lalu diangkat menjadi wali. Ada yang gak perlu ngapa-ngapain, dagang jengkol, dagang sayur, bisa menjadi wali. Itu wali Malamatiyah. Wali sufi pakaiannya rapi, ya kan? Wali kutub tinggalnya di goa, di gunung betapa. Wali Malamatiyah biasa aja. Ya kayak aneh gini nih seorang dukun. Ya mungkin aneh wali Matiyah nih. Kali kan gitu. Kali itu juga. Yang namanya ngedabrus, bebas ngedabrus mah ya. Jadi biar sehat gitu. Berpikir biar sehat. Kalau ente menyetarakan tinggian mana tingkatan derajat bayi sama wali, saya berasumsi melalui kebodohan saya, minimnya ilmu saya, tingkatan kesucian seorang bayi lebih tinggi dari seorang wali. Ingat, wali belum punya, ingat, bayi belum punya dosa, belum berakal, dan masih belum melakukan hal kemaksiatan. Dari mata, lisan, dan pendengarannya masih hanya mendengarkan azan. Detak jantungnya masih berzikir, Allah, 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 Allah. Tangisannya masih meratap melihat malaikat. Mata pandangannya masih tembus ke ars. Kalau kita bandingin sama tadi wali yang ente pikirin dengan mengikuti jalan sunnah Nabi dulu, dengan mengikuti cara-cara yang disukai Allah dulu, dengan ribet-ribet kayak begitu, dengan pandangan kasat mata bayi dan pandangan kasat wali yang tobat tadi, ya nggak ada apa-apanya wali tadi. Nggak ada apa-apanya. Pandangan kasat seorang bayi tembus, guys, sampai ke ars. Jadi jelas sampai sini. Netizen komentar. Mana yang lebih sehat akalnya? Si Harry Pas otak somplak atau saya Ipa Japati ngedabrus. Saya rasa cukup sampai sini. Semoga tercerahkan. Baik-baik. Hati-hati sama nih orang. Ya. Gitu. Udah banyak yang datang ke saya. Ada yang bilang, kita jangan diladeni. Ada yang bilang, kalau bisa report aja videonya. Macam-macam. Ya, saya mah kagak ngerti. Saya taunya nonton video, saya upload. Makanya berapa video saya masih Harry ini, pecundang ini, ya video saya direport. Ketakutan ya, ketar-ketir saya reaction. Ya, dia sembarangan mereaction siapa aja, ulama-ulama, habib-habib mana aja yang garis lurus yang menurut pandangan saya orang-orang tersebut orang-orang baik, orang-orang alim. Dia reaction dengan se-ekstrim itu. Ya, giliran saya reaction atas kesomplakan otaknya, tujuan saya meluruskan dengan akal sehat, malah direport video saya. Cemen berarti ini orang, pecundang. Gayanya cuma di medsos doang, kalau ketemu yang begini nih nangis.
Orang kayak begini cuman bacotnya di video doang. Kalau ketemu nangis. Coba dah, nanti entah kapan waktu pasti hukum alam berlaku buat orang yang seperti Harry ini. Iya, saya yakin. Tunggu aja. Ya, karena setiap video-video yang dia buat udah semakin parah. Semakin gak mendidik. Itu bukan reaction namanya. Itu namanya pemecah belah umat, mengundang kebencian. Kalau Anda lihat mereaction hanya pemikiran kurofatnya, saya mereaction Anda karena kurofatnya otak Anda yang tidak berakal, yang tidak beriman. Kenapa Anda repot? Kenapa Anda report video saya? Ayo dong, adu data. Anda reaction di video saya. Itu baru namanya pejuang tangguh. Ya kan? Itu. Jangan begitu, Pras. Udah teman-teman. Ya. Yang setuju dengan saya memberikan pencerahan seperti ini, jangan lupa terus di follow, di subscribe, dan komentar sebanyak mungkin. Ya. Agar saya bisa terus semangat untuk mencerahkan kalian dan meluruskan otak somplaknya Harry Pras atas pandangannya kepada alim ulama khususnya habaib. Dan sekali lagi saya hanya meluruskan otak somplaknya, tidak kepada kepribadiannya, walaupun kepribadiannya itu ada, tetapi karena kita sama-sama sadari tahu diri, jadi saya tidak ke situ. Semoga bisa dipahami dan semoga teman bisa tercerahkan dengan video satu ini tentang wali bayi bukan wali. Dan saya mengatakan bayi melebihi derajatnya seorang wali. Kenapa? Karena kita lihat setiap nabi, khususnya kanjeng nabi kita, ketika lahir ke dunia, sudah ditunjuk sama Allah, itu adalah Muhammad, nabi akhir zaman. Apakah di saat itu orang percaya? Nggak ada yang percaya, guys. Ini Harry kalau hidup di zaman nabi nggak percaya kalau Muhammad itu nabi. Ini Harry, teman-teman nih kroco-kroconya, Masal Bantani TIJ, nggak akan percaya kalau hidup di masa Nabi nih, lahir tuh seorang Nabi di saat itu, dia hidup di kalangan itu, nggak percaya Muhammad itu Nabi. Yakin saya. Karena dia tadi bilang kan, nggak mungkin bayi itu langsung menjadi wali. Lah bagaimana mungkin seorang Muhammad lahir langsung jadi Nabi? Ya, nah, tembus dah tuh, cerdas kan? Gampang. Nggak usah pakai hadis dalil, nggak usah. Yang penting sehat aja, punya pikiran sama hati. Baik, udah selesai. Ketemu dong, ketemu. Kebodohan ente tuh sangat jelas, Harry. Kebodohan ente tuh sangat-sangat jelas. Betapa kurofatnya ente punya akal sehat. Tetapi saya gak bisa. Ada beberapa video ente kan, gak semuanya reaction. Aneh, gak terlalu menganggap itu salah. Ente mereaction dia atas kehaluannya atau apanya. Tetapi ada sesuatu video yang saya reaction, berarti itu ngelantur, ngedabrus ente punya pemikiran. Kenapa? Wajib saya untuk reaction karena itu bisa membahayakan umat-umat yang lain. Begitu aja teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Stipit Nusantara, Rahayu. Salam cita damai.